Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111. Kelas C, jurusan akuntansi, angkatan tahun 2025. Langsung saja kita masuk pada latihan basic 1 yang judulnya minum teh. Di sini saya melihat untuk jenis fontnya itu Lucida Handwriting. Untuk ukurannya saya hanya perkirakan di sekitar 20. Selanjutnya, untuk teksnya itu untuk ukuran paragraf di bawahnya itu sekitar 14. Langsung saja kita tulis si Wn dan si Wowu. Yang baru turun gunung. Langsung keliling kota Jakarta. Setelah seharian keliling, mereka kehausan. Lalu menuju sebuah warung. Wn melihat daftar harga minuman. Itu teh dingin Rp2.000, dan teh panas Rp1.000. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyesuaikan dulu untuk paragrafnya ini. Sepertinya fontnya kebesaran dan mungkin fontnya di ukuran 12. Dan untuk jenis fontnya itu Sylvaen, dan ini rata kiri. Dan untuk font di sininya itu sepertinya terlalu jauh jaraknya, jadi saya menyesuaikan dengan teks di bawahnya, yaitu 12. Saya juga melihat di sini ada sedikit yang dimasukkan ke bagian dalam, seperti ini. Mohon maaf, sepertinya saya salah. Ini rata kiri dan kanan, seperti ini, kurang lebih. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Kemudian si Wn memesan teh panas karena uangnya hanya Rp1.000. Begitu pesanan teh panas datang,
Si Wan langsung meminumnya tanpa ditiup atau didinginkan dulu. Jelas aja dia kepanasan. Sambil memegangi tenggorokannya. Di sini saya lihat untuk fontnya itu ukurannya lebih besar, jadi saya mungkin akan meningkatkan ukuran fontnya di 16, dan untuk jenis fontnya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk fontnya itu Arial, dan di sini untuk jarak antara kalimatnya itu sepertinya di 1,5. Maaf, di 2. Dan untuk teks di bawahnya itu sedikit lebih masuk ke bagian dalam. Kurang lebih seperti ini, dan kita lanjut ke paragraf ketiga. Si Wow kaget melihat itu dan berkata, "Kenapa langsung kamu minum teh yang masih panas itu?" Langsung. Si Wain menjawab, "Nih, lihat. Kalau tehnya udah dingin, harganya 2.000. Mana cukup uangku? Mana cukup uangku?" Untuk paragraf yang ini itu fontnya lebih kecil dari sebelumnya, dan kemungkinan ukuran fontnya sama dengan paragraf yang pertama. Tetapi untuk jenis fontnya itu berbeda, yaitu Comic Sans. Dan selanjutnya untuk teks selanjutnya itu yaitu daftar harga makanan. Di sini saya menggunakan fitur yang ini untuk menambahkan nomor. Yang pertama itu ada nasi uduk, seharga Rp12.000. Di sini biar sejajar harganya, saya menggunakan tab. Nasi uduk seharga Rp10.000. Kemudian ketupat sayur seharga Rp12.000.
Dan yang terakhir itu nasi kuning. Seharga Rp15.000. Saya akan menulis paragraf selanjutnya dulu, kemudian baru menyesuaikan dengan font yang sesuai dengan contoh. Lanjut, daftar harga minuman. Di sini menggunakan yang ini, yang bentuknya kotak berwarna hitam sebagai pengganti nomor atau pemaparan poin-poin daftar harga minumannya. Yang pertama itu ada teh panas, seharga Rp1.000. Kemudian ada teh dingin, seharga Rp2.000. Di sini sudah menyeberang halaman, tetapi saya akan melanjutkan mengetik terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan dengan contoh yang diberikan. Kemudian ada kopi hitam, seharga Rp3.000. Dan ada bajigur, seharga Rp5.000. Saya langsung saja menyesuaikan untuk marginnya. Di sini saya akan menggunakan yang normal. Kemudian saya akan memblok semua teksnya, kemudian melihat before afternya karena ini lumayan berpengaruh dengan jarak antar teksnya, antar kalimatnya. Setelah itu saya menyesuaikan dengan font yang sesuai dengan contohnya. Untuk yang pertama, saya rasa ini sudah sesuai, begitu juga dengan yang kedua, tapi yang kedua sepertinya jarak antar kalimatnya sedikit lebih jauh lagi, jadi saya akan meningkatkan di angka 2,5. Dan untuk paragraf ketiga di sini tidak ada spasi, dan sepertinya juga sudah cocok dengan contoh yang diberikan. Selanjutnya untuk daftar harga makanan, di sini saya menyesuaikan supaya sama rata. Itu juga dengan daftar harga minumannya, saya menyesuaikan supaya sama rata. Setelah itu saya blok untuk teks yang ini, kemudian menyesuaikan jenis fontnya yaitu Arial Bold. Arial kemudian di bold. Dan untuk mohon maaf, saya ketinggalan satu. Arial kemudian di bold. Dan untuk ukuran fontnya juga sepertinya sedikit lebih besar. Sepertinya cukup. Untuk latihan basic 1, saya rasa ini sudah selesai dan kurang lebih seperti ini, sama dengan yang diberikan pada contoh yang sudah dikirimkan. Terima kasih. Langsung saja kita lanjut pada latihan basic 2. Sebelum itu kita akan menyesuaikan layoutnya. Untuk marginnya itu yang custom 2,5 untuk top,
3 cm untuk bottom, left 3,5 cm, dan right 2,5 cm. Untuk orientasinya itu portrait, dan untuk ukuran kertasnya itu A4. Kita langsung saja menulis judul teksnya. Gadget dan perkembangan anak. Di sini enter. Kemudian kita kasih rata tengah. Setelah itu ukuran fontnya saya hanya perkirakan sekitar 48, dan untuk jenis fontnya itu Times New Roman. Setelah itu kita blok dan masuk ke insert di word art. Saya memilih salah satunya untuk masuk ke shape format. Selanjutnya kita pilih yang word art style. Saya memilih yang transform, kemudian memilih bentuknya yang ini. Setelah itu untuk bayangannya saya memilih yang ini. Setelah itu mengubah warnanya menjadi warna hijau. Kemudian ukuran fontnya saya naikkan ke 48. Setelah itu ukuran fontnya saya kembalikan ke ukuran 12 dan lanjut ke paragraf yang di bawahnya, yaitu keberadaan gadget. Yang sudah menjadi bagian keseharian. Anak sejak lahir. Selain memberi kemudahan, juga membawa hal yang bisa berbahaya bagi anak. Untuk teksnya itu di rata kiri, dan untuk ukurannya itu saya hanya perkirakan di ukuran 14. Untuk fontnya itu Comic Sans, dan di sini tab masuk ke dalam seperti pada contoh. Jika kita lihat dari contoh, ini tuh rata kiri kanan, justify seperti ini. Selanjutnya kita ke paragraf yang kedua. Menurut survei, jadi di sini kita akan mengetik teksnya terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan seperti yang ada pada contoh. Menurut survei Google pada Februari 2015, rata-rata anak Indonesia menghabiskan waktu selama 5,5 jam sehari menatap layar smartphone-nya. Jika dibiarkan terus, maka keadaan tersebut lambat laun akan merusak anak. Di sini fontnya itu berwarna merah. Dan ini jenis fontnya itu Arial, tidak bold tetapi dimiringkan. Dan untuk huruf M-nya itu
menggunakan seperti ini. Untuk jarak antar teksnya itu di 1, kurang lebih seperti ini. Saya akan menyesuaikan ukurannya. Itu jaraknya itu di 2. Kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut ke paragraf yang ketiga. Sebelum itu kita normalkan kembali dan kita akan langsung ke paragraf yang ketiga. Pertama, perkembangan motorik. Kecenderungan anak yang bermain gadget berlebihan. Membuat kehilangan waktu untuk melakukan permainan yang melibatkan fisik. Hasilnya, banyak anak yang kesulitan pada keseimbangan tubuh. Pertama-tama saya akan blok, kemudian mengubah warnanya menjadi warna hitam kembali. Setelah itu untuk fontnya itu Arial, bold. Setelah itu ini digaris bawahi untuk kalimat pertamanya. Setelah itu ini di tab masuk ke dalam. Dan untuk jaraknya kita sesuaikan kembali menjadi 1,15 seperti ini. Dan untuk ukuran fontnya menjadi 12. Setelah itu kita kurang lebih seperti ini. Meskipun tidak 100% mirip, tetapi saya usahakan semirip mungkin sesuai dengan referensi yang saya dapatkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke paragraf berikutnya. Kedua, perkembangan moral. Kita harus mengarahkan anak agar tidak melihat konten seperti kekerasan fisik. Agar tidak melihat konten seperti kekerasan fisik. Perbuatan asusila yang nantinya bisa merusak moral anak. Untuk kalimat pertamanya itu digaris bawahi tetapi tidak bold. Kemudian juga tidak tab masuk ke dalam. Setelah itu saya blok, kemudian menyesuaikan fontnya itu menggunakan Lucida
konsol. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk jaraknya itu sepertinya di 2,5, maaf, di 2,0, dan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, mohon maaf, yang pertama ini sepertinya ini rata kanan. Saya tidak memperhatikan pada saat di awal, kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang ketiga itu, perkembangan sosial. Ketika anak selalu sibuk dengan gadget, hal ini berakibat anak menjadi malas bersosialisasi. Padahal bersosialisasi sangat penting. Karena mempengaruhi psikis seseorang. Saya blok, kemudian fontnya itu Times New Roman, dan ini rata tengah. Untuk jaraknya juga sepertinya di 1,15, dan untuk fontnya itu kurang lebih sudah seperti ini. Dan untuk latihan basic 2 sudah selesai saya lakukan, dan hasilnya seperti ini. Langsung saja kita ke latihan tabel. Judulnya rekapitulasi. Nilai ulangan TPQ Nurul Huda. Semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Untuk fontnya di sini saya menggunakan ukuran 18, rata tengah, dan bold. Untuk jenis fontnya Times New Roman. Setelah itu kita membuat garisnya. Saya menggunakan shape dari sini ke sini sepertinya cukup. Setelah itu kita masuk ke format shape, dan untuk warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Untuk ketebalan itu 4,5, dan untuk jenisnya itu yang ini. Yang ini, dan kurang lebih seperti ini. Lanjut kita tulis teks berikutnya. Saya menggunakan font ukuran 14 dan tidak bold serta rata kiri. Kelompok A1, nama guru, Maudi Ayunda, SPD. Setelah itu, mata pelajaran, membaca dan menulis.
sini saya akan sesuaikan menggunakan tombol tab pada laptop masing-masing. Itu juga dengan yang ini. Saya rasa ini sudah cukup, dan kita lanjut pada tabelnya. Ini tabelnya ukuran 9 x 9. Saya akan menyesuaikan ukurannya seperti ini. Kemudian ini juga saya lebih perkecil. Saya rasa ini sudah cukup. Ini juga seperti ini. Kemudian sedikit menarik bagian ini ke sini. Bagian ini juga saya sedikit tarik ke bagian sini seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan menghapus garis yang di tengah sini. Begitu juga dengan yang di sini, yang di sini, yang di sini, dan yang di sini. Dan langsung menulis nomor, kemudian nama lengkap siswa, kemudian ulangan harian, ada nilai 1 yang disingkat nil 1, kemudian ada nilai 2 yang disingkat nil 2, dan ada nilai 3 yang disingkat nil 3. Total nilai, kemudian pada tabel yang ini nilai. Setelah itu ada rata, maksimal, dan minimal. Saya akan menyesuaikan ukuran fontnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan ukuran 12 Times New Roman. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut untuk nama yang pertama, Joko Widodo. Nilainya 7, 6, 8, dan nilai 7, 6, 8, dan total nilainya 21. Rata-ratanya 7, nilai maksimalnya 8, dan minimalnya 6. Lanjut yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono. Nilai maksimalnya nilainya 7, 8, 7, total nilainya 22. Rata-ratanya 7,33, nilai maksimalnya 8, nilai minimalnya 7. Lanjut, Megawati. Nilainya 887, 887. Kemudian untuk total nilainya 23, dan rata-ratanya 7,67, nilai maksimalnya 8, nilai minimalnya 7. Selanjutnya, untuk yang keempat, itu ada Abdurrahman Wahid.
Nilainya 998 dan untuk total nilainya 26. Untuk rata-ratanya itu 8,67. Untuk nilai maksimalnya itu 9 dan nilai minimalnya 8. Selanjutnya, yang nomor 5 ada Baharuddin. Yusuf Habibi. Nilainya itu 999 dan total nilainya 27. Untuk rata-ratanya 9, nilai maksimalnya 9 dan nilai minimalnya 9. Yang keenam itu ada Soeharto. Nilainya itu 789 dan total nilainya itu 24 dengan rata-rata 8, nilai maksimalnya 9 dan nilai minimalnya 7. Untuk yang nomor 7 itu ada Soekarno. Nilainya 786 dan mohon maaf saya lupa menuliskan namanya, Soekarno. Untuk total nilainya itu 21, rata-ratanya 7, nilai maksimalnya 8 dan nilai minimalnya 6. Kemudian saya sesuaikan jaraknya itu di 1,5 seperti pada contoh, dan semuanya itu rata tengah terkecuali untuk nama lengkap siswa. Di sini itu rata kiri seperti pada contoh, dan untuk tabelnya sudah selesai. Mohon maaf, saya lupa mengarsir tabelnya seperti ini. Dan untuk kepala tabelnya itu, tulisan yang ada di kepala tabelnya itu bold seperti ini. Untuk di bawahnya itu rata kiri, Jakarta, 28 September 2019. Guru mata pelajaran di sini saya beri jarak 3 spasi untuk 3 enter untuk tanda tangan guru mata pelajarannya, Maudi Ayunda. SPD. Di sini bold dan di garis bawah seperti ini. Dan untuk ini nomor induk pegawainya itu tidak bold dan tidak menggunakan garis bawah. Dan IP 2007 09417 seperti ini. Dan untuk latihan tabel kurang lebih seperti ini, dan kita telah menyelesaikan latihan tabel. Terima kasih, saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111, kelas C jurusan akuntansi angkatan tahun 2025, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.